Jadi ini justru pelaku hukum melanggar hukum begitu ya. Ini Anda Hartono ini dan kawan-kawan ini, Anda notaris atau notaras ini ya. Anda seharusnya yang membela hak-hak hukum masyarakat, justru Anda yang melanggar hukum. Bahkan mungkin tiap hari bisa mereka melihat tuh jamaah Islam yang beribadah itu membangun tenda-tenda saja itu di lokasi RTH itu kan. Masa mereka tidak kasihan tuh saudaranya harus di tenda-tenda beribadah seperti itu? Anda ini Hartono memang otak kotor memang Anda ini. Ya, kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Beberapa teman memberi informasi kepada saya untuk mengecek ya sebuah kasus intoleransi yang terjadi di Jakarta Barat. Nah, kasus ini agak unik ya, karena boleh saya katakan ini intoleransi berbalut hukum ya. Mengapa berbalut hukum? Karena memang kasus ini ditenggarai penolakan pembangunan sebuah pembangunan masjid ya. Jadi pembangunan masjid ini, nama masjidnya adalah Masjid At-Tabayun. Ini ditolak pembangunannya di daerah TVM Jakarta Barat. Nah, ini lokasi sebuah lokasi perumahan. Nah, ada 12 orang yang menyatakan penolakan pembangunan masjid ini, Masjid At-Tabayun di kompleks perumahan TVM Jakarta Barat ini. Kemudian 2 orang check out dan 10 orangnya ini terus melanjutkan penolakan terhadap pembangunan Masjid At-Tabayun. Nah, ini memang sudah agak lama rencana panitia Masjid At-Tabayun ini ingin membangun masjid di lokasi perumahan TVM. Tetapi ada masalah di mana ini ada 2 kubu. Ya, ada kubu yang ingin membangun atau merekomendasikan pembangunan masjid ini di lokasi A, dan ada juga yang merekomendasikan di lokasi B. Nah, namun sebetulnya yang menjadi persoalan kemudian dan juga menarik ya, karena adanya inisiasi dari seorang notaris ya yang bernama Hartono ini dan kawan-kawan ya. Jadi saya lihat penolakan pembangunan Masjid At-Tabayun ini itu lebih kepada maksud-maksud yang tertentu, dalam artian ada motif tertentu dari Hartono dan kawan-kawan ya. Hartono ini seorang notaris ya yang tinggal juga di kompleks itu. Nah, Hartono ini memang pernah menghadiri rapat ya untuk mencapai kesepakatan sebetulnya di mana lokasi Masjid At-Tabayun ini akan dibangun. Nah, tetapi Hartono dan kawan-kawan ini sebetulnya memang memiliki hati untuk menolak pembangunan masjid itu ya, sehingga mereka menginisiasi penolakan ini atau memediasi penolakan ini melalui jalur hukum. Jadi menurut Hartono dan kawan-kawan itu tidak boleh ya membangun Masjid At-Tabayun ini di lokasi ruang terbuka hijau. Nah, di mana rencana pembangunan Masjid At-Tabayun ini hendak dibangun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Hartono dan kawan-kawan ini mengatasnamakan kurang lebih 2.000 ya masyarakat TVM ya katanya. Saya kurang tahu persis berapa jumlah kepala yang ada di kompleks perumahan TVM itu. Tetapi menurut informasi yang ada, Hartono mewakili 2.000 kurang lebih ya masyarakat TPM untuk menolak pembangunan Masjid At-Tabayun. Nah, tetapi dari informasi yang saya temukan di media-media elektronik, sebetulnya masyarakat di situ tidak memiliki masalah ya tentang pembangunan masjid. Ya, rata-rata mereka mengatakan ini kami sudah melakukan rapat sebetulnya untuk mencari mufakat tentang di lokasi manakah Masjid At-Tabayun ini akan dibangun gitu. Jadi bukan masyarakat
setempat itu yang sebetulnya menolak ya untuk pembangunan masjidnya, tetapi ini karena faktor balutan hukum tadi ya, entah bagaimana strategi Hartono dan kawan-kawan ini untuk memediasi persoalan ini sehingga katanya ya ada kurang lebih 10 tuh ya, dan rata-rata menyatakan diri sebagai ketua RT setempat ya, untuk menolak pembangunan masjid di lokasi ruang terbuka hijau itu ya, karena itu adalah milik Pemprov DKI. Nah, sehingga dalam rapat yang dilakukan itu mereka mencapai kesepakatan. Silakan masing-masing kubu mengajukan izin ya, mengajukan izin ke gubernur untuk mendirikan masjid di lokasi ruang terbuka hijau yang diharapkan oleh panitia Masjid At-Tabayun. Nah, kemudian di kubu lain juga disilakan untuk mengusulkan izin ke Pemprov DKI untuk dibangun Masjid At-Tabayun yang di lokasi B itu. Nah, itu kesepakatan. Nah, tetapi seiring waktu berjalan, sementara panitia Masjid At-Tabayun ini memang melakukan jalur hukum sesuai dengan prosedurnya, dan mereka sudah mendapatkan izin sebetulnya dari Gubernur DKI Jakarta ya. Nah, namun setelah mungkin mengetahui bahwa Gubernur DKI Jakarta memberikan izin untuk membangun Masjid At-Tabayun di lokasi ruang terbuka hijau itu, nah, lagi-lagi Hartono dan kawan-kawan ini memang otaknya agak kotor ya. Padahal dia seorang notaris begitu. Seharusnya kan Hartono dan kawan-kawan ini harus betul-betul melihat hukum itu sebagai sesuatu yang supreme ya. Artinya mereka harus menganggap hukum itu sebagai sesuatu yang di atas segala-galanya untuk mengatur sikap dan perilaku manusia gitu. Tetapi ini anehnya seorang notaris Hartono ini dan kawan-kawan justru yang melakukan somasi ya, melakukan perilaku penolakan terhadap pembangunan Masjid At-Tabayun itu ya kan. Bahkan sampai-sampai si Hartono ini mengatakan bahwa saya yang memperjuangkan kantor RT yang berdiri di ruang terbuka hijau itu. Nah, padahal kita ketahui bahwa ruang terbuka hijau itu adalah milik Pemprov, dan gedung RT yang dikatakan oleh Hartono itu dia yang gagas, dia yang memperjuangkannya, itu pun juga ilegal kan gitu. Menurut informasi itu tidak memiliki izin membangun. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ada motif tertentu dari Hartono dan kawan-kawan ini ya terhadap penolakan pembangunan Masjid At-Tabayun yang rencananya akan dibangun di lokasi A atau lokasi ruang terbuka hijau itu. Padahal ya panitia Masjid At-Tabayun ini kan sudah mendapatkan atau mengantongi izin Gubernur DKI untuk membangun masjid itu. Nah, apalagi masalahnya itu kan sudah bisa saja, tetapi sayangnya Hartono dan kawan-kawan ini justru mengajukan surat lagi ya, surat keberatan ya, semacam surat keberatan untuk tidak memberikan atau untuk mencabut izin yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta begitu. Nah, kemudian yang lebih aneh lagi bahwa ketika proses persidangan terjadi ya, rata-rata atau dari 10 orang yang menolak pembangunan Masjid At-Tabayun di RTH itu atau ruang terbuka hijau itu ternyata memang mereka juga memalsukan KTP itu kan. Jadi ini justru pelaku hukum melanggar hukum begitu ya. Ini Anda Hartono ini dan kawan-kawan ini, Anda notaris atau notaras ini ya. Anda seharusnya yang membela hak-hak hukum masyarakat, justru Anda yang melanggar hukum begitu. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa apapun
apapun alasannya, ini salah satu bentuk intoleransi, ya, intoleransi, tetapi dikemas dengan payung hukum. Katakanlah seperti itu. Kita bisa maklumi, ya, kita bisa maklumi karena Hartono dan kawan-kawan ini kan notaris, ya, mereka tahu seluk-beluk hukum tuh. Jadi mereka, saya yakin mereka itu berpikir siang malam tuh untuk mencari pasal-pasal, ayat-ayat gitu yang bisa memperkuat pendirian mereka dalam hal menolak pembangunan Masjid At-Tabayun, gitu. Padahal mereka bahkan mungkin tiap hari bisa mereka melihat tuh jamaah Islam yang beribadah itu membangun tenda-tenda saja itu di lokasi RTH itu kan. Masa mereka tidak kasihan tuh saudaranya harus di tenda-tenda beribadah seperti itu? Justru yang namanya pelaku hukum, ya Anda lah yang justru menggagas secepatnya bangun sudah itu. Saya yang uruskan izinnya ke gubernur tuh supaya cepat dibangun rumah ibadah. Itu baru namanya pelaku hukum. Anda ini Hartono memang otak kotor memang Anda ini, ya. Setelah saya cek itu ternyata memang Anda juga pernah kena kasus tuh, ya. Anda kena kasus hukum. Kasus hukum Anda itu justru seharusnya menjadi pelajaran bagi Anda, ya kan? Menjadi pelajaran bagi Anda. Janganlah diulang lagi. Nah, saya berharap Anda Hartono dan kawan-kawan ini ya coba berpikir yang rasional begitu, berpikir yang baik lah. Apalagi seorang pelaku hukum, ya, notaris lagi, itu merusak citra pelaku hukum itu. Kalau gitu merusak citra hukum, ya, dengan perilaku Anda yang seperti itu. Semoga Anda masih mengingat kasus hukum Anda itu, ya, tentang jual beli saham Bali Rich itu, ya. Itu jadikanlah itu pelajaran gitu. Jangan berbuat lagi. Kasihan itu teman-teman muslim yang sudah beberapa tahun lamanya itu ingin beribadah di sebuah gedung, ya, tetapi justru Anda dan kawan-kawan yang menolak ini bertindak yang tidak manusiawi, kan? Apapun motif Anda, ya, apapun tujuan Anda untuk melakukan ini semua, lagi-lagi bahwa itu perilaku intoleran yang tidak semestinya dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Anda harus paham itu, gitu. Lebih baik Anda jadi perampok saja sekalian daripada Anda menggunakan hukum, ya, untuk menindas. Itu rusak itu yang begitu itu. Gimana? Justru saya, ya, yang tidak masuk di akal saya itu perilaku Anda seperti itu sebagai seorang pelaku hukum begitu. Bagaimana caranya itu? Anda berpikir, ya, walaupun kasus ini sudah beberapa bulan yang lewat, ya, tetapi beberapa teman ingin ini kita soroti, ya. Memang saya paling tidak suka itu yang namanya sikap dan perilaku intoleran tuh. Apalagi ini adalah pelaku hukum, ya. Janganlah seperti itu. Coba berpikir jauh ke depan gitu. Jika Anda ini Hartono ini, ya, Anda punya keluarga besar, Anda punya anak-anak itu, pikirkan itu. Jangan karena ulah kamu ini sehingga anak-anak Anda justru yang merasa malu di kemudian hari, ya, mengetahui sikap dan perilaku bapaknya semacam itu. Coba lihat itu teman-teman muslim itu sampai harus beribadah di tenda-tenda itu. Lagi pula mereka sedang beribadah di tenda-tenda itu, Anda semacam security dari mana begitu memberikan somasi atau ultimatum untuk membongkar tenda itu. Apa itu begitu? Jadi bagaimanapun tidak akan ada pernah sisi Anda yang benar, apalagi yang baik, ya. Ini sudah jelas intoleran. Kemudian 10 orang tuh yang menolak juga itu. Apa maunya Anda tuh? Kalau misalkan Anda yang diperlakukan seperti itu, bagaimana coba itu? Ya, jadi coba pahami ini, ya, ketenangan itu hanya bisa datang ketika kita bisa bersikap dan berperilaku toleran, gitu. Hidup itu akan lebih indah. Tetapi kalau sikap dan perilaku Anda seperti Hartono dan kawan-kawan dan yang 10 orang itu, aduh, itu luar biasa rusaknya itu, ya, mengancam persatuan dan kesatuan, merusak ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Apalagi dalam hal beribadah. Itu sudah jelas-jelas undang-undang menjamin itu, Hartono. Dan saya pikir Anda lebih tahu dari saya itu. Semoga Hartono dan kawan-kawan ini mendengar. Kalau merasa tersinggung, syukur.
Itu berarti Anda masih punya urat malu. Kalau masih merasa tersinggung lagi, hubungi saya. Apa Anda seperti itu? Ya, orang ingin beribadah, Anda halang-halangi seperti itu. Pelaku hukum yang melanggar hukum itu namanya itu. Ya, jadi coba apa tidak perlulah lagi hal-hal seperti ini. Ya, tidak perlu lagi gitu. Coba berpikir ke depannya begitu. Bagaimana generasi kita ke depannya ya bisa mencontoh generasi yang saat ini gitu. Tunjukkan mereka bahwa hidup bertoleransi itu indah adanya. Ya, saya sangat berharap agar teman-teman panitia Masjid At-Tabayun ini bisa segera membangun rumah ibadahnya supaya Anda semua bisa beribadah dengan nyaman. Tidak lagi di tenda-tenda seperti itu. Itu kan jadi miris tuh kelihatannya. Artinya masa kita tuan rumah justru tidur di luar rumah kita sendiri kan begitu. Kemudian itu aparat-aparat RT setempat itu coba otak Anda itu diinstal dulu lah itu. Nggak perlu Anda jadi RT-an itu. Kalau otaknya kayak begitu itu, nggak ada gunanya itu. Anda dipilih sebagai ketua RT untuk menampung aspirasi masyarakat setempat, untuk dimediasi kebutuhannya. Ya, tapi saya maklum sajalah, si bosnya saja si Hartono yang pelaku hukum yang tahu persis hukum melanggar hukum. Apalagi memang Anda yang hanya RT itu. Saya yakin mungkin Anda tidak tahu tentang hukum yang menjamin tentang kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi saya menghimbau khusus ya untuk saudara Hartono ini dan kawan-kawan, coba bukalah hatinya gitu. Sadarilah itu bahwa Anda dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jangan menindas masyarakat dengan pengetahuan Anda tentang hukum ya. Justru Anda lah yang membantu itu teman-teman panitia pembangunan Masjid At-Tabayun untuk membangun rumah ibadahnya. Kan itu lebih enak didengar itu. Itu baru namanya manusia itu ya. Nah, ya saya pikir cukup komentar saya kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan salam Pancasila.